pagi. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu seorang guru yang 1 bulan yang lalu saya mengadakan observasi dengan guru tersebut. Di sini saya bersama Bapak Rizani yang saat ini saya akan mewawancarai sebagai peserta observasi saya. Selamat pagi Pak Rizani. Dan juga bersama PP Pak Supri. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, dimana pada saat ini nanti saya akan mengadakan beberapa pertanyaan kepada beliau mengenai observasi yang sudah beliau sampaikan dan mereka laksanakan di luar kelas kemarin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, apa kabar? Sehat Pak. Begini Pak, beberapa minggu yang lalu itu saya sudah mengadakan observasi dengan Bapak. Setelah observasinya juga sudah saya laksanakan, serta observasi Bapak di kelas dan di lapangan juga sudah saya lihat video-videonya. Ini saya mau melanjutkan pembelajaran video saya ini Pak ke pasca observasi, di mana di sesi ini nanti saya akan memberikan atau ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran Bapak tempoh hari. Pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait pembelajaran yang sudah berlangsung beberapa minggu yang lalu itu? Terima kasih Pak Yan. Baik, ini saya jawab. Mengenai perasaan saya, pertama saya bersyukur alhamdulillah pada Yang Maha Kuasa bahwasanya pada kesempatan itu saya diberikan kesempatan yang luar biasa yang diberikan Ustaz Asmani, sehingga saya bisa menyampaikan materi apa yang saya tulis di dalam silabus dan RPP saya. Kemudian saya juga mempunyai perasaan yang luar biasa pada kesempatan itu, karena menurut daftar hadir anak-anak alhamdulillah semuanya hadir. Jadi perasaan saya sangat luar biasa dan bahagia, karena sesuai dengan RPP saya punya keinginan untuk menyampaikan materi itu. Anak-anak semuanya harus hadir, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga harus paham tentang apa yang materi bisa sampaikan. Jadi saya bersyukur Pak Yan. Jadi itulah yang saya dapatkan dan saya merasakan pada saat menyampaikan materi itu. Jadi saya merasa bahagia dan merasa senang. Terima kasih Pak Rizani. Berarti intinya Bapak senang ya Pak ya? Ya Pak. Pertanyaan yang kedua ini Pak, bisakah Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan beberapa minggu yang lalu di pembelajaran Bapak? Yang pertama kemarin kalau tidak salah kan kesadaran diri ya. Jadi menurut yang dimau di dalam SPP kesadaran diri itu, jadi semua anak itu harus mempunyai kesadaran diri. Karena apa yang disampaikan itu semuanya bermanfaat Pak ya. Semuanya ada manfaatnya karena terkait dengan materi pembelajaran itu. Apa yang kita sampaikan itu, anak itu harus mempunyai kesadaran diri, baik ya di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi semua yang disampaikan itu ada manfaatnya, ada faedahnya dan ada kegunaannya dari anak mendapatkan apa yang kita sampaikan sampai mungkin anak itu secaranya berhasil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengelolaan diri. Jadi pengelolaan diri ini anak harus bisa memanage, mengelola diri, jangan sampai ikut-ikutan hal-hal yang tidak baik. Misalnya di antara teman-teman itu banyak yang nakal. Kalau ikut-ikutan yang tidak benar, otomatis pengelolaan dirinya kan ikut hal yang tidak benar. Jadi itu namanya pengelolaan dirinya kurang pas. Jadi dia juga harus punya pendapat dan keinginan sendiri. Jangan sampai pelajaran yang kita sampaikan, pelajaran yang guru sampaikan itu karena pengelolaan dirinya dia tidak mampu, sehingga ikut-ikutan teman-temannya yang tidak benar, sehingga apa yang kita sampaikan dia tidak tahu dan tidak bisa memanfaatkan untuk kedepannya. Nah, itu
Yang ketiga itu keterampilan sosial. Nah, ini keterampilan sosial. Anak ini harus punya keterampilan sosial. Nah, yang saya lihat keterampilan sosial itu jarang terjadi kepada anak. Nah, tetapi ada beberapa anak yang juga sudah terampil dalam sosial. Misalnya di situ dalam kita kemarin materi kita itu kan menendang bola. Seandainya bola itu tidak terarah kepada anak, jadi bolanya jauh dari tempat yang sudah kita tentukan. Jadi sebenarnya tugas anak itu yang mengambil bola ya itu sebenarnya, tapi anak ini keterampilan sosialnya, cara membantu atau menolong sesama itu tidak ada, sehingga dia masa bodoh. Itu Pak Rian. Jadi entah gurunya yang ngambil bola, yang melesetkan itu tadi, entah kawannya yang lain, yang sebenarnya itu tugas dia. Nah, itu Pak Rian, itu dalam keterampilan sosial. Terus yang keempat itu pengembalian keputusan. Nah, jadi anak ini juga harus mempunyai pengambilan keputusan. Nah, jadi dia anak itu harus punya prinsip sendiri. Nah, keputusannya seperti apa? Tidak lagi bertanya kepada guru, tidak lagi bertanya kepada rekan-rekan sekelasnya mungkin kan. Jadi pengambilan keputusan itu artinya, oh ini hal yang baik, oh ini hal yang tidak baik. Nah, jadi keputusan itu ada pada dirinya. Kalau memang ini baik, artinya oh ini boleh dilanjutkan, diterima, atau dicontoh. Oh ini yang tidak baik, jangan dicontoh, jangan dilanjutkan. Nah, seperti itu. Jadi dia harus bisa membedakan. Tidak lagi, Pak Guru, boleh tidak saya seperti ini? Boleh tidak saya nakal seperti si A, si B, misalnya kan? Berarti keputusannya masih tergantung kepada orang lain. Nah, jadi itu yang poin keempat itu pengembalian keputusan. Nah, terus yang kelima, memanajemen diri. Nah, karena memanajemen diri ini ada hubungannya dengan Pak Guru. Nah, dengan guru yang menyampaikan materi. Misalnya kita dalam RTP itu kan ada hal-hal yang harus kita sampaikan. Jadi limit waktunya itu harus pas. Nah, seperti itu Pak Rian. Jangan kurang, jangan lebih. Sedang kita menyampaikan suatu pelajaran, tanya kita pembukaan seperti apa, berdoa seperti apa, sebelum masuk materi harus berapa menit. Nah, itu termasuk manajemen diri Pak Rian atau pengelolaan. Jadi anak juga seperti itu. Nah, ya, jangan artinya waktu Pak Guru menyampaikan waktunya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Entah dia bergurau, entah dia ngomong ke lain, sehingga tidak berkonsentrasi kepada Pak Guru yang menyampaikan materi, sehingga dia mendapat sesuatu yang kurang baik. Sehingga begitu Pak Guru melemparkan suatu pertanyaan, dia nggak nyambung, nggak paham gitu Pak Guru. Karena manajemen diri itu tidak ada. Jadi manajemen diri itu artinya di mana seorang guru menyampaikan materi, si anak itu harus betul-betul konsentrasi. Nah, seperti itu Pak. Ya, berarti ini ada pengembangan diri yang dicapai. Kemarin ada 5 Pak ya, ada kesadaran diri, pengelolaan diri, keterampilan sosial, pengambilan keputusan, dan manajemen diri. Ada lagi Pak yang ingin saya tanyakan. Apa kendala atau tantangan yang Bapak alami sewaktu Bapak melakukan pembelajaran? Jadi kendala tantangan saya itu sebenarnya ada beberapa hal Pak Rian. Pertama, kemarin itu kan karena kita di lapangan itu pas cuaca cukup terang, yang jelas itu panas itu jelas. Jadi yang tadinya mungkin anak ada yang suka panas, ada yang suka tidak panas, sehingga mungkin itu salah satu pengurangan konsentrasi anak di dalam misalnya menyampaikan pelajaran. Terus yang selanjutnya ya banyak hal sih sebenarnya banyak yang pertama ketika saya menyampaikan materi, ada beberapa anak yang seperti yang saya katakan tadi, manajemen dari itu anak yang tidak konsentrasi, terutama anak yang nakal, tidak fokus apa yang kita sampaikan. Nah,
supaya begitu kita mengadakan evaluasi atau pertanyaan, kadang-kadang anak itu tidak bisa menjawab pertanyaan dan tidak bisa melakukan apa yang kita mau. Begitu Pak. Baik Pak Yus, ada lagi ini yang bisa saya tanyakan dengan Bapak terkait dengan pertama tadi. Menurut Bapak bagaimana rencana pembelajaran ke depannya setelah Bapak menghadapi tantangan yang dihadapi oleh murid di lapangan? Oke. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah kita alami, misalnya dalam waktu kemarin itu apa hal-hal yang menjadi tantangan kita dalam penyampaian proses belajar mengajar, mungkin itu salah satu ilmu atau analisis atau analisa kita supaya kedepannya tidak bermasalah. Pertama tadi mungkin karena waktu cukup cerah, itu memang itu keadaan yang kuasa Pak Yan, kita tidak bisa mengatur di situ. Kalau yang bisa kita atur itu tadi masalah anak-anak yang nakal, yang tidak berkonsentrasi. Artinya saya sebelum menyampaikan sesuatu pelajaran atau materi, paling tidak saya memberikan semacam statement kepada anak-anak, kayak semacam perjanjian kepada anak-anak, siapa yang tidak disiplin, siapa yang tidak aktif, siapa yang nakal, nanti akan dikasih sanksi, akan diberikan suatu mungkin tindakan apa yang menurut kita yang sesuai dengan pelajaran ini. Artinya supaya anak itu betul-betul mengikuti proses pembelajaran. Begitu Pak. Oh ya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan mengadakan perubahan sosial yang punya yang rencana Bapak tadi? Oke. Ya, terima kasih Pak Yan. Insya Allah ini sebenarnya dalam proses belajar mengajar itu tidak boleh kita tunda berminggu dan tidak boleh kita tunda berbulan-bulan Pak Yan. Nah, karena namanya masalah itu memang harus kita tindak lanjuti, terutama dalam proses belajar mengajar. Apalagi ini terkait dengan FPP. Artinya saya untuk pertemuan berikutnya itu saya sudah terapkan agar supaya kejadian yang kemarin mungkin terjadi tidak lagi berlanjut. Seperti itu. Jadi saya secepatnya atau pertemuan berikutnya insya Allah saya akan berubah dan akan saya berikan suatu statement atau perjanjian kepada anak-anak. Terima kasih Pak Yusani atas informasi yang sudah Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada umpan balik dari Pak PP selaku Pak Supri selaku PP saya. Oh iya, terima kasih. Demikian tadi